Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Berjumpa kembali kita di dalam sarapan, sapaan pengharapan. Kita akan sama-sama merenungkan sebuah firman mengenai anugerah menjalani pencobaan. Terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-8, bunyinya demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Puji dan syukur ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, kasih karuniamu bagi setiap kami di pagi hari ini. Dan saat ini kami bangun dengan segar, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami di sepanjang hari ini senantiasa diberkati dan dibekali oleh firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, seorang anak bernama Annie Johnson Flynn itu menjadi lumpuh akibat radang sendi hanya beberapa tahun setelah ia lulus SMA. Dan si anak ini Bapak Ibu tidak lagi bisa berjalan dan harus bergantung pada orang lain yang membantu dia untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi Bapak Ibu, berkat puisi dan kidung-kidung ciptaannya, dia menerima banyak pengunjung, termasuk seorang diaken perempuan yang merasa putus asa dengan pelayanannya. Nah, sekembalinya dia ke rumah Bapak Ibu, diaken ini menulis surat kepada Annie untuk bertanya, mengapa Allah itu mengizinkan kesulitan terjadi di dalam hidupnya. Nah, menanggapi surat tersebut Bapak Ibu, Annie ini mengirimkan sebuah puisi begini bunyinya. Tuhan tak janji langit biru, bunga terus harum di jalanku, dan ia mengalami sendiri bagaimana penderitaan itu sering terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi Allah tidak akan meninggalkan mereka yang mengasihinya. Sebaliknya justru Allah berjanji ujian dan bahaya disertainya tak terbatas rahmat kasih-Nya. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat puisi ini di dalam puji-pujian Kristen nomor 173. Bapak Ibu, Musa pun juga menghadapi penderitaan dan perselisihan. Tetapi Musa tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Dan ketika menyerahkan kepemimpinannya atas bangsa Israel kepada Yosua, Musa juga menasihati Yosua yang masih muda itu agar kuat dan berani. Sebab Tuhanmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Nah, karena tahu bangsa Israel akan menghadapi musuh-musuh yang tangguh saat memasuki dan merebut tanah perjanjian, Musa itu ngomong kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah Bapak Ibu, hal apa yang sekarang menjadi kesukaran hidup kita Bapak Ibu? Akhir-akhir ini kita melihat bahwa rekan-rekan saudara kita, bahkan teman-teman jemaat juga banyak yang mengalami sakit tubuh ya. Demam, meriang, mual-mual, tidak kunjung usai, diare. Dan itu menyebabkan kondisi tubuhnya tidak bisa beraktivitas. Dan banyak kesukaran hidup lain yang juga tentunya dialami oleh rekan-rekan kita. Entah itu kesulitan hidup di dalam memenuhi kecukupan bulanan, entah itu teman-teman pemuda yang juga masih bergumul di dalam mencari pekerjaan, dan mungkin juga beberapa teman-teman masih bergumul di dalam berelasi bersama rekannya. Banyak persoalan, banyak pencobaan, banyak kesulitan yang menjadi tantangan kita menjalani hidup ini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, di dalam kita merefleksikan kehidupan kita, jangan sampai kita ini hanya datang kepada Tuhan saat kondisi kita ini berada di dalam kesesakan. Kita mencari Tuhan untuk mencari keamanan. Tetapi biarlah Bapak Ibu, baik sehat maupun sakit, baik kita di dalam kesulitan ataupun kita juga di dalam sukacita, baik kesukaran, kesesakan, ataupun hal itu baik dalam kehidupan kita, kita mendatangi Tuhan karena janjinya, karena hikmat Tuhan, karena firman Tuhan yang terus menopang kehidupan kita. Jangan sampai kita memiliki iman yang hanya tarik ulur dengan Tuhan,
tetapi kita benar-benar terus memegang kepada Tuhan yang menjadi kendali di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu, di dalam setiap pencobaan yang kita lalui bersama dengan Tuhan? Tuhan berjanji kepada kita untuk tidak meninggalkan kita, bahkan Tuhan akan menopang kehidupan kita. Dan kita meyakini bahwa Roh Allah itu yang memberi kita kekuatan, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang seringkali justru malah berbalik melupakan Tuhan, kan ya. Tapi di dalam anugerah Kristus, Tuhan terus memanggil untuk kita bisa melekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mendekat kepada Tuhan, jangan tawar hati dan sedih, tetapi kita Bapak Ibu akan mengalami kuasa dari Tuhan, kita akan mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Masalah itu tetap ada, iya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang ada di depan kita, Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, Tuhan yang berada di pihak kita untuk kita bisa menyelesaikan satu demi persatu persoalan yang terjadi atas hidup kita. Mari kita berpikir bahwa Tuhanlah yang bersama dengan kita, bukan masalah kita yang ada di depan, tetapi Tuhan yang ada di depan untuk membela kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memiliki tubuh yang bugar, kami boleh menjalani kehidupan kami ini karena pertolongan Tuhan. Jadi di setiap kesukaran, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami, biarlah di dalam anugerah Tuhan kami boleh menghadapinya dengan yakin. Setiap problem itu ya Tuhan, kami melihat bahwa di sana ada promise, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami tidak tawar hati, kami tidak menjadi orang yang bersusah payah, tapi kami mau menyertakan Tuhan, kami mau melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Maka Tuhan lindungi dan sertai hari ini ya Tuhan, sehingga kami ini terus menapaki perjalanan kehidupan kami ini bersama dengan Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Sampai jumpa.